Assalamualaikum Pak Yeyep. Waalaikumsalam, Gimana benar. kabarnya hari ini Pak Yeyep? Alhamdulillah baik, sehat. Sepertinya sehat sekali ya. Sangat sehat sekali. Jadi kira-kira apa nih obrolan kita hari ini mau menceritakan tentang apa ini? Jadi gini Bu, saya ini ada permasalahan, terkait siswa-siswa saya. Ya, Beberapa, waktu yang lalu itu saya merencanakan siswa-siswa saya di kelas 11, itu untuk melaksanakan kegiatan studi wisata ke Palembang. mhm, Jadi kami mengunjungi, rencananya itu, PT Pusri, kemudian dilanjutkan dengan wisata ke Jakabaring, ke Geraha Teknologi, atau, mau ke OPI, naik LRT, ya banyaklah sambil mhm. sambil wisata. Yang kalau di Pusrinya itu kami mau melihat apa sih teknologi jaringan yang dipakai di perusahaan tersebut. Jadi apa sih, bagaimana kalau mau seorang jadi ahli apa jadi teknisi operator Mhm. di bidang komputer di sana, tujuannya itu. Banyak manfaatnya Banyak ya. banyak. Tapi Mhm. gagal gitu Bu, nggak terjadi. Iya, iya, iya. Dari kelas 11 itu kami dua rombel. Ya, ke Mhm. 11 TKJ 1, 11 TKJ 2 itu ada 30 di TKJ 1, 30 TKJ 2 jadi ada 60. Nah, dari 60 itu yang sudah mengumpulkan anggaran itu baru 12 orang. Jadi sisanya Dari banyak 60 sekali. siswa ya. Ya, jadi Iya. batal ini. Tapi saya tetap optimis, pengennya ya tahun depan untuk siswa kelas 12 tahun depan itu bisa lah itu. Iya, Bagian itulah. jadi kira-kira Pak Yeyep dari kunjungan wisata yang gagal tadi ya, terus Hmm, dari 60 siswa yang membayar, baru 12 orang yang membayar. ya 12 orang. Kira-kira itu apa, ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini? Kira-kira mau tujuan dari obrolan kita itu apa, Pak Yayat? Ya, saya mau mencari solusi kira-kira gimana sih strategi yang bisa saya terapkan agar anak-anak itu mau mengikuti studi wisata tadi, ya kan? Apalah yang mesti saya lakukan itu, Jadi apa yang harus Pak Yayat lakukannya? ya agar Jadi kira-kira Pak Yayat, hmm, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Yayat ambil? kalau ke peluangnya itu ya ada Bu, karena tahun dulu itu kami pernah melaksanakannya, tahun sebelumnya. Mhm. Tahun sebelumnya itu kami pernah melaksanakan dan lancar. Namun di tahun ini yang gagal ini, ya kan? Di tahun ini. Jadi kalau diskalahkan Pak Yayat, kegagalan itu Kalau kalau dari sekarang angka 1 sampai 10 berapa tuh? angka 2 Dari mungkin, 60 ya, hanya 2 orang yang ini ya? 2%. 2% ya? 2 dari 10 itu. Mhm. Jadi hambatan apa sih Pak ya kira-kira yang mengganggu sehingga yang 60 orang itu kok hanya 12 orang yang bayar itu kira-kira Pak Yayat? Aduh, hambatannya ini kayaknya banyak, Bu. Yang pertama pasti faktor keuangan, ya kan? Keuangan Pak Faktor ya. keuangan dari siswa tersebut, kami itu biayanya sekitar 250.000 Bu, ke Palembang itu. Kalau kita naik, hitung saja Bu, kalau pergi dari travel Palembang, Sekayu Palembang itu 100, balik Hmm. 200. 100 200. Kemudian makan, ya kan? Kan sekali makan Sekali makan makan, tuh. belum mau naik LRT, Heeh. belum mau ke ke pemandian OPI itu, ya Untuk kan banyak. tiket Pak ya. Bahkan kami sebenarnya kami sendiri guru-guru itu nyumbang juga, ya Iya. kan nyumbang yang besar. Mm-mm. Nah itu. Jadi pertama masalah keuangan yang pertama. Kemudian yang kedua eh yang saya rasa-rasa nih siswa tuh kayak nggak punya minat gitu. Nggak ada Ya semangat lebih ikut. ke kalau dia punya uang dia lebih baik beli paket, Heeh. ya kan beli beli untuk kebutuhan dia mungkin di Shopee lah entah apalah gitu. Nah, terganggu ke hal-hal pribadi dia. Pribadi. Iya. Kalaupun punya uang gitu, nah itu. Ya sepengetahuan saya gitu Bu, mungkin, ya kan Iya. faktornya. Iya, jadi kira-kira menurut Pak Yayat ya hambatannya itu yang pertama keuangan. Keuangan. Yang kedua Kalaupun ada uang, heeh, minat mereka tuh untuk jalan-jalan tuh lebih kecil untuk dari studi wisata, iya untuk studi wisata tuh lebih kecil daripada dia untuk misalnya beli pulsa beli pulsa, yang untuk beli kepentingan paket, pribadinya sendiri ya Pak beli ya. apa di Shopee Mm-mm. itu, nah, kayaknya Ah, lebih situ yang jadi nomor itu satunya. yang jadi hambatan Pak Yayat ya. Hmm. Jadi kira-kira apa Pak Yayat solusinya yang bisa diambil Pak Yayat untuk mengatasi kedua hal ini Ya, keuangan dan minat mereka Pak Yayat. ini saya juga terpikir Bu ini kemungkinan saya ini mungkin pakai sistem menabung atau gimana ya. Menabung. Jadi sistem menabung ini dalam durasi jangka 1 tahun mungkin gitu.
Mungkin dari kelas mulai dari sekarang mereka itu diwajibkan menabung untuk pergi tahun depannya. Jadi selama 1 tahun 12 bulan ya dalam dalam 1 bulan itu mungkin mereka menabung sekitar 20.000 ya kan atau 25.000 atau seberapa lah dalam 1 bulan itu ada diwajibkan menabung. Kita kasih kartunya bila perlu Bu ya kan catatannya. Eh, Mungkin saya juga butuh bantuan juga dengan wali kelas ya kan untuk menagihnya itu ya kan ke siswa itu ke 60 siswa itu mungkin pakai teknik menabung itulah jadi supaya ringan ya kan dengan mencicil itu ringan dan tidak terasa. Kemudian kami perlu sampaikan mungkin ke orang tua juga kayaknya ya kami sampaikan ke orang tua kalau tidak melalui undangan surat ya ketemu langsung di saat memang ada sih momen pertemuannya kan kami itu biasanya Bu mengundang kalau siswa mau magang itu kami ngundang. Nah, mungkin di sela-sela itu bisa kami selipkan, ya kan? ke orang Ke tuanya, orang Pak ya. tuanya pada waktu kami mengundang siswa magang itu di kelas 11 kebetulan. Mungkin pada saat kami mengundang siswa magang, kami selipkan juga program studi wisata ini ke orang tua. Nah, saya rasa orang tua saya rasa mampu lah, ya kan? Kalau dalam jangka menabung 12 bulan itu, Bu, menurut saya ini. Oke, jadi solusi yang kira-kira Pak Ye bisa ambil ini, siswa disuruh Menabung. menabung. Ya, dari awal lah misalnya kalau rencananya itu semester depan ya dari awal semester sudah mulai menabung. Ya. Juga Pak Ye butuh bantuan dari wali wali kelas kelas untuk menagih. dan Pak Ye juga berpikir Akan mengundang orang tua, perlunya ya orang tua juga menyurati iya, mungkin kita gitu. itu Pak Ye, ya. Agar dapat dukungan juga dari orang tua. Ya karena murid itu sumbernya dari orang tuanya. Benar-benar Pak Ye. Duitnya dari Duit orang tua ya. tua. Jadi apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Yeyep ini kalau kita dilihat oleh Pak Yeyep? Ukuran keberhasilannya. Ukuran Jadi rencana aksi Bapak. ya, rencana aksi saya tadi itu tadi Bu. Pertama saya akan melibatkan wali kelas. Kemudian untuk melaksanakan program menabung tadi kepada siswa. Kemudian saya akan berkirim surat pemberitahuan kepada orang tua tentang program studi wisata ini. Karena program studi wisata ini penting untuk sekolah kami, Bu. Ya kan sebagai portofolio untuk sekolah ya kan bahwa sekolah ini banyak manfaatnya kita informasikan ke media sosial sekolah, ke website sekolah, ke YouTube sekolah ya agar dikenal lebih jauh. Bagi siswa juga menambah wawasan, menambah cakrawala pengetahuannya, tidak hanya di Sekayu saja. Ya kan melihat Palembang. Dunia luar, Pak ya. Itu juga kami kan ke industri, Bu. Juga siswa itu belajar ternyata industri ini dibutuhkan tenaga kerja yang seperti ini. Berarti ketika saya sekolah saya harus belajar ini agar ke depan saya punya kompetensi, skill untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Jadi dari solusi dengan apa ukuran keberhasilan Bapak itu kalau tadi kan ya di ring dari 1 sampai 10 Bapak bilang 2. Nah, sekarang kalau sudah apa yang sudah rencana aksi yang Bapak lakukan itu kira-kira 9 lah Bu kayaknya. 9, hampir 10 Pak hampir ya. 10 lah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, jadi itu dari tadi. 90 orang kemungkinan 80-an orang lebih yang bayar Pak ya, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Nah, jadi Bapak apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya memang berkomitmen tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, ya kan? Kemudian butuh juga dukungan dari rekan-rekan guru serta wali kelas terutama untuk melaksanakan program ini, untuk juga melakukan pemantauan dari program ini, Bu. Nah, oke Pak ya. Jadi tadi komitmennya dan siapa itu termasuk dengan siapa yang akan membantu Bapak. Di sini Bapak mengatakan bahwa kepala sekolah, juga guru dan wali kelas ya. Jadi apa sih Pak tindak lanjut dari sesi coaching ini setelah kita melakukan coaching? Saya merasa agak menemukan sebuah pemahaman baru, Bu. Ya kan? Ya. Pikiran saya terbuka. Tadi Ibu tadi menggali ide-ide ke saya, yang tadi saya buntu, cak mana solusinya. Nah, Ibu tadi menggali, akhirnya saya menemukan potensi-potensi yang bisa saya laksanakan nantinya di sekolah. Pak ya. Ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan Pak dengan perbincangan kita ini ada solusi tadi yang sudah Ya. Bapak rincikan di awal ya, Hmm. dapat terlaksana, dan juga Bapak nanti dengan siswa-siswanya bisa melakukan Studi wisata. studi wisata yang saya yakin banyak manfaatnya. Ya. Nanti kabar-kabari Pak kalau Ya, ini nanti berhasil. saya Ya, kirim-kirim foto juga ke Ibu. ya, jangan juga oleh-oleh juga ya. Oleh-oleh nanti Ya, kerupuk pempek ya. Palembang. Ya, saya rasa cukup gitu Pak Yayep. Ya Bu, Ya, makasih banyak Bu. ya mudah-mudahan bisa terlaksana sekali lagi ya. Amin. Ya. Assalamualaikum Pak Yayep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.